Pemirsa, Gegara tidak diberikan uang 50 miliar rupiah untuk maju dalam pilkada. Seorang suami tega membakar istri hingga tewas. Selain informasi tersebut, kami juga punya rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh ironis, Gegara kesal ditagih utang, nyawa pun melayang. Itulah yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pegawai bank keliling atau pekerja koperasi simpan pinjam tewas dibunuh seorang ibu rumah tangga. Ironisnya, pelaku juga menyuruh anaknya untuk membuang jasad korban ke sungai. Kejadian bermula saat warga Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita berada di tengah aliran Sungai Cipelang. Jasad diketahui merupakan seorang wanita berinisial RS yang merupakan seorang pekerja koperasi simpan pinjam. Dugaan pembunuhan berawal saat korban RS mendatangi rumah pelaku PS untuk menagih utang sebesar 3,5 juta rupiah. Korban dengan pelaku kemudian terlibat cekcok dan berujung korban menendang pelaku serta menampar, namun berhasil ditangkis pelaku. Pelaku kemudian mendorong korban hingga terjatuh dan mencekik korban. Pada kondisi sudah lemas ya, korban kemudian terduga pelaku ke belakang mengambil besi dan kembali lagi digunakan untuk memukul daripada korban ya di bagian kepala bagian belakang. Kemudian korban didiamkan di kamar ya. Pada hari Selasa kurang lebih pukul 20.00 WIB, terduga pelaku menyuruh anaknya ya, untuk membuang tadi daripada korban yang telah dibungkus dengan kasur maupun spray ke Sungai Cipelang, Desa Cikario, Kecamatan Ponorogo. Sementara itu, keluarga korban tak menyangka jika anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan secara keji. Di mata keluarga, korban merupakan orang baik dan sopan terhadap orang lain. Keluarga korban sangat terpukul atas peristiwa ini dan berharap pelaku bisa dihukum dengan seberat-beratnya. Dari jarak jauh kita melihat karena kondisinya sudah tidak memungkinkan, ya harapan kita ya sama-sama, saya rasa juga semua satu tujuan ya, namanya tindakan kejahatan harus diproses tegak seadil-adilnya. Besi berukuran 30 cm, sabuk, serta kasur dijadikan sebagai barang bukti oleh polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. Tak hanya di Sukabumi, Gegara kesal ditagih utang, nyawa pun melayang juga terjadi di Bonde, Sulawesi Selatan. Adalah Kaharman, honorer Satpol PP yang naik pitam sampai tega menepas korbannya yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga pedagang toko kelontong hingga tewas.
Kejadian ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete, Riatang Barat, Bone, Sulawesi Selatan. Awalnya, pelaku datang ke toko kelontong milik korban untuk membayar utang. Perbincangan pelaku dengan korban seketika menjadi percekcokan tatkala korban menyebut tersangka sebagai pembohong. Tak terima dengan sebutan pembohong, pelaku lantas naik pitam dan mengeluarkan sebilah parang dari pinggangnya, kemudian mengejar korban hingga ke dalam rumah. Mendapati targetnya, pelaku kemudian menebaskan parangnya berkali-kali ke korban hingga korban tak bernyawa. Tersangka tidak terima dengan perkataan tersebut, sehingga tersangka langsung mengeluarkan parang yang diselipkan di pinggang kirinya, sehingga perempuan Haja dan dia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya dan kemudian dikejar oleh tersangka hingga ke dalam rumah. Tersangka kemudian menebaskan parangnya ke tangan kiri perempuan Haja dan dia sebanyak 1 kali yang tembus ke pinggang kiri perempuan Haja dan dia. Korban perempuan Haja dan dia tetap berlari ke dapur rumahnya. Kemudian tersangka menghampiri perempuan Haja dan dia dan kemudian menebas pipi kiri Haja dan dia, sehingga perempuan Haja dan dia tergeletak di lantai. Ironisnya, seakan tak puas dengan perbuatannya, pelaku kemudian mengambil perhiasan emas milik korban yang sudah tergeletak dan kabur meninggalkan lokasi. Setelah berhasil kabur, pelaku membuang parang yang digunakan untuk membunuh korban di jembatan Sungai Walanai, Jalan Poros, Bonewajo. Mengetahui kejadian ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti senjata tajam parang yang sempat dibuang pelaku. Pelaku sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap, sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur hingga mengenai kaki pelaku. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan mengamankan senjata tajam, pakaian hingga perhiasan korban sebagai barang bukti. Tersangka pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Apa yang ada di benak oknum kepala sekolah ini? Berdalih memberikan pelajaran tambahan, ia justru melancarkan aksi bejatnya. Adalah AS, seorang kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Serang, ditangkap karena diduga telah mencabuli 7 siswinya. Ironisnya, pelaku melakukan aksi bejatnya sejak September lalu di ruang kepala sekolah. Kejadian berawal saat pelaku memanggil korban dengan modus akan memberikan pembelajaran tambahan matematika. Panggilan itu lalu dituruti dengan mendatangi ruang kerjanya dengan harapan mendapatkan tambahan ilmu. Saat berada di ruangan kepala sekolah itulah korban dilecehkan. Korban itu berjumlah 7 orang, yang dimana setiap hari berbeda-beda. Yang pertama dilakukan seorang, yang kedua baru orang-orang selanjutnya bisa 2 orang, 3 orang. Jenis susila yang dilakukan pelaku adalah seperti meraba di bagian tertentu daripada korban. Selanjutnya untuk tersangka akan diproses lanjut sesuai hukum dan kami akan melanjutkan lagi untuk proses yang diberikannya kepada kejaksaan. Usai mendapatkan pelecehan, korban terus menangis dan mengalami trauma. Perubahan sikap korban pun dicurigai oleh orang tuanya. Saat ditanya orang tuanya, korban tidak mau bercerita. Namun setelah dibujuk,
korban akhirnya mau menceritakan pelecehan yang dialaminya. Orang tua korban lalu melaporkannya ke Unit Pelindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang karena tidak terima anaknya diperlakukan tak senonoh. Berdasarkan pemeriksaan pelaku, perbuatan bejatnya dilakukan karena terdorong hasrat. Atas perbuatannya, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Aksi bejat oknum pendidik juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. DN inisialnya, seorang guru ngaji asal Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri ini tega mencabuli 4 muridnya. Ia berdalih meminta muridnya praktek sujud saat melancarkan perbuatan bejatnya. Aksi pencabulan dilakukan sejak Juni hingga September lalu. Kejadian terungkap saat korban berinisial FZ hendak mengaji di Taman Pendidikan Quran tempat pelaku mengajar yang juga merupakan rumah pelaku. FZ yang datang ke TPQ paling awal diajak ke lantai 2 rumah DN. Korban kemudian diminta untuk praktek sujud. Saat itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Ironisnya, pelaku kemudian memberikan uang kepada korban agar tidak melaporkan kejadian ini ke orang lain. Ketika teman-temannya yang lain itu, teman-teman korban belum datang, sudah naik ke atas lantai, di lantai atas untuk bersih-bersih termasuk sujud dan sebagainya. Nah disitulah pelaku melakukan tindakan pencabulan. Mengetahui kejadian ini, orang tua korban lantas melaporkan aksi bejat pelaku ke kepolisian dengan membawa sejumlah barang bukti. Polisi juga menjadikan hasil visum korban sebagai bukti tambahan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tak hanya FZ, terdapat 3 korban lainnya yang mengalami hal serupa. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.